Nabi itu sudah mati, sudah wafat. Tidak usah kau bilang. Kalau kau bilang assalamu alaika ayuhan nabi, berarti kamu menganggap Nabi masih hidup. Nabi itu sudah wafat. Artinya kalau kita mengucapkan cukup Allahumma sholli ala Muhammad, begitu sih. Tapi itu bukan di dalam sholat, di luar sholat. Silakan bersalawat. Tidak ada sholawat dalam sholat. Kayak akhir maupun kayak awal itu tidak ada bacaan sholat. Itu tambahan saja perawi-perawi dahulu. Tidak ada perintah bersalawat kita dalam sholat. Tunjukkan dalil kalau ada. Yang ada itu tahiyat. Saya tidak paham lamanya kau beragama. Wah, Ameludin gak baca. Itu saya bilang dong, jangan sekali-kali mati di jalan Allah itu mati. Udah dibilangin itu. Jangan sekali-kali yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Ente nggak baca itu Al-Imran 169? Aduh, Amiluddin, Islam hasil merampok ya begitu. Karena bukan pengikut Nabi Muhammad. Ini pengikutnya pengikut Islam yang hasil merampok. Iya, semua yang mati nggak ada yang hidup dalam arti di dunia. Tapi kalau hidup di akhirat, hidup mereka. Dan hidup di dunia dan hidup di akhirat ini, kita yang di dunia memang tidak bisa berhubungan dengan mereka secara langsung. Kecuali kita bisa menyampaikan doa atau mengirim hadiah amalan. Amalan itu bisa berupa perilaku ibadah atau bisa juga berbentuk sedekah jariah, tetapi kita niatkan untuk mereka apa pahala baiknya. Nah, kalau mereka bisa melihat kehidupan dunia kita ini, ya, arwah itu datang pada kita suatu saat, terutama di malam Jumat, dan mereka memberikan nasihat-nasihat, cuman kitanya yang tidak mendengar. Mereka itu berteriak-teriak, memberitahu, menghimbau agar kita ini menggunakan kesempatan hidup ini untuk memaksimalkan kiprah ataupun upaya untuk mencari keridhaan Allah di akhirat tersebut. Nah, Nabi sendiri itu melihat, para imam sendiri melihat pada kita. Imam itu tahu perilaku kita pagi dan sorenya ya, atau banyak tahu amalan kita. Demikianlah namanya imam. Karena imam ini meneruskan tugas Nabi, yaitu memimpin rahmatan lil alamin, memimpin universal. Jadi kalau pemimpin dunia saja kita kadang-kadang sudah mengangkat topi atau sudah salut, pemimpin suatu negara apalagi negaranya besar. Nah, pemimpin imam ini lebih daripada pemimpin negara, tapi boleh dibilang pemimpin seluruh negara, yaitu apa? Universal, pemimpin rahmatan lil alamin. Jadi bukan pemimpin lil baladin, bukan pemimpin untuk lil Indonesiain atau lil Amerikain, bukan. Tapi lil alamin, jadi seluruh alam, cuman alam yang diutamakan alamnya hidup. Ya, kalau sudah di akhirat di sana, mereka hidupnya
Hanya hidup dalam arti tidak lagi punya tugas. Mereka hanya menyaksikan saja, hanya melihat saja. Sudah di sana itu melihat kita, melihat kehidupan. Jadi orang yang berada di akhirat sekarang itu, mereka itu bisa mampu melihat kita sekarang ini, perilaku kita. Cuman kita aja yang tidak bisa melihat mereka. Sudah dibacakan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Apa itu mati? Berpisahnya roh dan jasad. Maka jasad akan kembali ke tanah dan roh itu adalah milik Allah. Yas'alunaka 'anil ruh qul yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbihim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Fahami itu baik-baik bahwa mati itu adalah tidak lagi mengetahui dirinya, keadaannya. Makanya nanti baca ayat wa nufiha fis-suri fa idahum minal ahdasi ila rabbihim yanzilun qalu ya awalaina memba'athana minal marqadina hadza, dan seterusnya. Nanti itu tak tahunya kaget, kok bisa sekarang hidup kembali setelah kita mati. Kata Allah, sengaja saya kumpulkan kamu di sini untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kamu kerjakan di dunia. Lah, kok hidup di akhirat itu tidak ada istilah hidup di akhirat sebelum kiamat. Tidak ada itu roh datang ke sana kemari. Roh hanya Tuhan yang tahu. Jangan sekali-kali kita ini berbicara tentang rahasia-rahasia Allah. Allah punya yang gaib. Manusia bila berbicara tentang gaib, pastikan mereka bohong. Cara berbicara kamu itu selalu dengan ucapan kamu ini bagaimana, maka aku pun memulainya dengan kata kamu ini bagaimana, ya. Kamu ini bagaimana, kamu ini, ya. Orang yang mati kamu bilang diem, gak bergerak kecuali sesudah kiamat. Emang orang sudah mati itu belum di akhirat menurut kamu, ya? Jadi orang yang sudah mati itu masih belum ke akhirat, masih di dunia, cuman diem gitu. Orang yang sudah mati itu artinya sudah kiamat, dia sudah ke akhirat. Nah, kiamat itu untuk yang masih hidup. Orang yang sudah mati nanti itu kiamat itu sudah tidak lagi mereka rasakan lagi. Dunia ini saat pecah, ya, saat langit itu digulung oleh Allah itu nanti, ya, saat dunia ini gonjang-ganjing itu hanya dirasakan sama yang masih hidup, bukannya sama yang sudah mati, ya. Kalau yang sudah mati ini sudah di alam akhirat, ya. Jadi tidak lagi orang mati itu pada saat kiamat ini merasakan lagi hal yang bagaimana gitu, ya, bagi mereka itu seperti berpengaruh besar. Tidak. Hanya setelah di kiamat ini kita dengan mereka nanti mengalami padang mahsyar itu, mengalami kita ini dikumpulkan, ya, manusia itu semuanya dikumpulkan, dikejar-kejar api. Itulah manusia nanti berlarian ke sana, berkelarian ke sini, takut api. Mataharinya dekat, manusia kebingungan. Jadi seluruh manusia saat itu, baik yang sudah mati sekarang, baik yang matinya pada saat hari kiamat tersebut. Nah, disitulah manusia berlari menemui Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, ya.
menemui Nabi Nuh pun sama, menemui Nabi Musa juga seperti itu, menemui Nabi Isa, semuanya memberi isyarat mereka tidak bisa memberikan solusi. Nah, diarahkan pergilah kepada Nabi Muhammad. Maka pergi kepada Nabi Muhammad tersebut, Nabi Muhammad memohon pada Allah, bersujud, ya, sekian lama terus memohon sehingga Allah menegur dan memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad akan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Ya, kata Nabi Muhammad, umatku, jangan mereka dalam kebingungan dikejar-kejar api tanpa ada penyelesaian. Bagaimana ini? Maka kata Allah, berikanlah syafaatmu. Kau berhak memberi syafaat, tapi syafaat tersebut dipilih ataupun terpilih hanya orang yang layak. Kalau orang yang haknya ataupun layaknya harus ke neraka, ya tetap ke neraka mereka, ya. Hanya kita yang mungkin perlu dibantu, maka dibantu, ya. Bagaikan kalau dalam orang dalam pembuatan SIM itu, kebanyakan orang kalau menurut cara tes kepolisian yang benar, tes kepolisian, dan memang polisi ini bikin tesnya juga kalau dipikir terlalu tidak sesuai dengan kenyataan hidup, ya. Harus membuat tes, memutar-mutar atau berlika-liku di antara patok-patok yang berjarak kurang lebih 1 meter atau 2 meter, ya. Dan motor itu kan tidak semuanya dalam kondisi enak dipakai. Ada yang komstirnya sudah mulai goblak, jadi motor itu dipakai belok-belok itu ya goyang, ya, mau jatuh. Jadi terpaksa kaki itu harus menopang ke tanah. Tapi ini dianggap tidak lulus, ya. Nah, karena tes seperti ini semuanya banyak yang tidak lulus, maka sebagian besar polisi itu ya sudah membantu diluluskan saja, ya. Nah, polisi yang membantu diluluskan ini bagaikan kalau kita di hari kiamat itu, orang ini kalau betul-betul mau dikaji, semuanya kita ini punya salah. Semuanya kita ini mungkin ya harus disiksa di neraka karena kita ini melanggar. Tetapi atas syafaat Nabi, atas kemuliaan, atas haknya mendapat kasih sayangnya dari Allah, mendapat cintanya dari Allah sebagai orang yang paling dikasihinya, maka Nabi ini memberikan syafaat sama kita, ya, memberikan pertolongannya, memberikan rekomendasinya. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka, kurang lebih begitulah, ya. Maafkanlah mereka. Akhirnya kita yang dikejar-kejar api tadi itu mendapat keselamatan, tidak lagi dikejar-kejar api, dan lebih ke arah kita ini dimuluskan mencapai kepada keselamatan di sisinya Allah, yaitu kepada surganya atau yang diridhoinya, ya. Nah, kesimpulannya bahwa manusia yang sudah di akhirat ini, yaitu sesuai dengan ayat itu, mereka ya dikumpulkan bersama, bukan menunggu dulu alam akhirat dalam arti kiamat dulu, karena kiamat itu bagi mereka ya sudah kiamat. Yang belum kiamat itu kita yang masih bernyawa, bukan mereka. Ini baca ayat, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man kana yarjullah, siapa yang mau berjumpa dengan Allah, berarti belum berjumpa di situ. Masih janji Allah, siapa yang mau berjumpa kepada Allah
Man kana yarju liqaumi man kana yarjullah falyamal amalan sholeh, hendaklah mengerjakan amalan soleh. Fala yusyrik bi ibadati, jangan mempersekutukan dalam sesuatu beribadah. Rabbihi, Rabb itu Tuhannya. Ahada, satu apapun, sesuatu apapun. Nah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ingat ini ayat ini, tidaklah beribadah dan tidak boleh menyekutukannya. Itu janji Allah. Dan apabila kita menyatakan bahwa mati syahid itu bersama dengan di sisi Allah, itu sekedar orang-orang mati syahid buat janji mereka. Janji Allah begitu. Kamu ini bagaimana ini? Hai, kamu itu ngelantur sekali. Tak ada dasar kamu itu ngomong. Masa akhirat itu sudah ada sekarang? Dari mana? Dikubur sekarang itu orang yang sudah mati, menunggu datangnya kiamat. Jelas nanti di akhirat itu, setelah kiamat akan dihisab. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Saya nggak paham ayat itu. Kemudian seluruh nabi-nabi, ya nabi itu bukan siapa-siapa, nanti itu para pemimpin mencari umatnya masing-masing. Paham? Dan hanya manusia itu nanti terbagi menjadi dua golongan, golongan kiri, golongan kanan. Kanan surga, kiri neraka. Ini cerita agama kok nggak paham sama sekali. Kemudian syafaat dari mana? Nabi tidak memberikan syafaat. Syafaat tidak ada. Syafaat itu hanya kepada Allah. Mau kasih syafaat orang-orang tukang mabuk, ya neraka itu. Orang yang tidak sholat ya neraka. Kecuali dia bertobat. Paham? Belajar lagi ke agama biar paham. Akhirat kok tidak paham. Ya Nabi itu sudah wafat. Oh, manusia sudah wafat ya tidak tahu apa-apa lagi. Tidak akan datang. Itu keyakinan buruk itu kalau peringati Maulid Nabi Muhammad datang. Roh datang. Aduh, yang mengajarkan orang-orang khurafat. Kasihan nanti membohongi jutaan manusia kalau Nabi masih hidup. Kamu itu ngelantur. Masa orang yang sudah di alam kubur dianggap orang belum ke akhirat? Orang di alam kubur itu sudah mati. Memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat itu kematian, ya. Kiamat itu adalah memisahkan orang yang masih hidup untuk ke akhirat dengan kiamat. Kalau orang yang sudah mati itu sudah di akhirat, bukan harus dikiamatkan lagi. Kiamat itu untuk yang masih hidup, ya. Kalau kamu nanti mengalami hari kiamat, itu kamu itu pemisahannya itu kiamat itu untuk melalui perjalanan atau konversi dari alam dunia ini ke alam akhirat. Kalau yang sudah di alam kubur ini tidak harus dikiamatkan lagi untuk masuk ke alam akhirat, ya. Tidak lagi orang yang di alam kubur ini dikagetkan lagi oleh kiamat. Mereka sudah tahu dan tidak berpengaruh kiamat bagi mereka itu. Mereka tidak lari-lari ketakutan atas meletusnya gunung. Orang yang di dalam kubur ini, ya, orang yang sudah di alam barzah ini tidak lari-lari ketakutan atas meluapnya laut ke daratan. Tidak lari-lari ketakutan atas pecahnya langit. Itu hanya berlaku untuk kita yang hidup.
Jadi kiamat itu gonjang-ganjingnya untuk yang hidup. Kamu ini bagaimana? Ngelantur. Aduh, kok gak paham-paham. Alam kubur kok alam akhirat. Mana dalilmu? Tunjukkan dalil dulu kalau kamu alam kubur itu akhirat. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya itu? Paham ayat itu? Surga itu akhirat selamanya. Padang mahsyar itu juga lama. Dihisap orang kira 2-3 jam, seribuan tahun. Padang mahsyar dia milih hisap. Gara-gara kamu ini kubur nanti lama dihisap orang baru masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bertakwa yang masuk surga. Sia mana takwa. Kamu sih terpaku sama Wahabi. Jadi kamu ini menganggap orang mati ini diem begitu saja ya. Orang mati itu seperti batu yang tidak bisa bergerak. Orang mati ini tergantung amalnya ya. Ada yang dibahagiakan walaupun di alam kubur. Ada juga yang disiksa. Ya. Nah, orang-orang yang dalam posisi tidak disiksa ini, mereka lebih banyak kebebasan. Bisa mereka itu melihat kita yang di dunia ini, terutama keluarganya, mereka melihat sama kita dan memperhatikan. Dan sekali waktu ya mengunjungi sama kita. Dan kalau kita mengunjungi kepada alam mereka dalam kubur ini, bahkan termasuk yang disiksa pun, mereka tahu, mereka melihat. Artinya mereka itu hidup. Ya, bukan diam seperti batu, ya. Makanya kita ke kubur ini, kalau kamu mungkin ke kubur itu cuma lewat begitu saja, nggak ada santunnya, nggak ada tata kramanya ya. Kita kalau ke kubur itu mengucapkan assalamualaikum, ya ahladar. Apa dar? Dar itu kan perdesaan atau perkampungan atau ya pemukiman lah ya. Darussalam. Itu kan Darussalam itu pemukiman orang-orang yang selamat. Nah, kita ke sana itu assalamualaikum ya ahla dar. Salam keselamatan atas kalian wahai para penghuni pemukiman yang sudah mati ya, yang sudah bukan lagi di alam dunia. Nah, assalamualaikum ya ahla dar muslimin wal muslimat. Orang muslim yang kita panggil ya, dan orang muslimat, bukan kepada orang kafir. Nah, jadi mengapa kita mengucapkan pada mereka? Nah, mereka menjawab sama kita. Kenapa mereka bisa menjawab? Artinya mereka hidup. Kalau mereka diam seperti batu, seperti orang mati yang kita lihat saat mati, ya iya, kan mereka ada ruhnya. Orang mati itu ada ruhnya. Bukan orang mati itu apa artinya? Orang mati itu orang yang begitu saja seperti orang pingsan ya, atau seperti orang yang dibius. Orang mati itu orang yang ruhnya itu ya katakanlah hidup. Bagaimana ya saya gambarinnya ya? Orang mati suri aja kadang-kadang orang mati suri itu ya, dia kadang-kadang bisa menceritakan pengalamannya pada saat hidup lagi. Katanya dia mengalami itu, mengalami ini. Artinya ruhnya boleh jadi mungkin diperjalankan atau diperkenalkan dengan sesuatu pengalaman. Apalagi orang mati. Orang mati di sana itu mengalami bermacam-macam pengalaman di saat detik-detik mereka setelah matinya. Kalau mereka sekarang ini diizinkan kembali pada kita, mereka akan bercerita banyak mengenai apa yang mereka alami. Ya. Cuman karena mereka nggak bisa lagi berkomunikasi dengan kita, cuman secara mata pandangan mereka lebih tajam daripada kita. Mereka melihat pada kita yang tidak bisa melihat pada mereka.
kita melihat pada mereka itu hanya setumpuk tanah. Kalau digali hanya setumpuk badan yang tidak bergerak. Kalau sudah menjadi tulang belulang ya hanya tulang belulang kalau kita gali, ya. Tetapi kalau mereka melihat kita sekarang ini, pandangan mereka itu lebih tajam daripada kita, ya. Mereka yang di dunianya buta, di sana melihat lebih tajam daripada kita. Apakah orang buta di dunia ini menurut kamu itu di akhirat itu buta terus? Ya. Apa orang cacat di dunia menurut kamu di akhirat itu cacat terus? Apa ada di akhirat itu orang cacat? Ya. Orang cacat diceritakan ada yang jalan dengan payah dan sebagainya. Itu bukan cacat, itu karena amalannya. Jadi yang membuat cacat itu amalannya. Kalau fisik aslinya mereka tidak cacat. Jadi orang di akhirat itu nggak ada yang cacat secara fisik aslinya. Yang membuat seperti cacat itu karena amalannya. Karena amalannya, jadi ada yang yang mukanya seperti binatang, ada yang apa itu ya. Aslinya mereka tuh bagus, ya. Dan bagusnya mereka tuh dirusak oleh karena mereka beramal buruk di dunianya. Dan orang di dunia ini yang mungkin rupanya tidak sempurna segala macam, di sana akan bagus kalau amalnya bagus. Karena wajah kita di dunia ini hanya wajah dunia. Wajah di akhirat itu wajah tergantung amal kita. Apa orang negro yang hitam, ya, dan orang bule yang tampan lah, ya. Tapi kalau orang negro itu orang beriman, dan orang bule ini orang yang kafir misalnya. Terus di akhirat orang negro ini akan tetap hitam, dan orang bule ini akan tetap tampan di sana. Atau kebalikannya, orang bule yang jelek ini akan jadi hitam, gosong karena api. Orang hitam yang orang negro ini karena amalannya dia tampan, ya. Boleh jadi lebih tampan daripada kita yang di dunianya tidak senegro dia. Kenapa? Karena dia itu dengan kenegroannya dia menderita, maka dibalasnya mungkin lebih lagi, ya. Nah, saya nggambarinnya begini, ya. Orang yang lebih banyak menderita karena menyimpan uang dibandingkan dengan orang yang penderitaannya kurang, dia banyak menggunakan uangnya. Pada saat dikumpulkan simpanannya akan lebih banyak orang yang menderita, ya. Misalnya orang itu punya satu hari satu gayung, ya, satu gayung ande air ini. Satu gayung itu dia simpan terus selama sekian hari. Air itu ngumpul mungkin 1 drum. Nah, kita nggak bisa. Air itu kita gunakan sebagian untuk berkumur, sebagian kita gunakan untuk cuci muka. Kita nggak sanggup menyimpan. Kita pakai sebagian, baru sebagiannya kita masukkan kepada drum yang tempat penyimpanan. Pada saat dalam kurun waktu yang sama, ya, itu mungkin orang yang sanggup menderita tidak menggunakan air tadi itu, airnya lebih banyak. Sementara kita cuma dapat setengah. Dia mungkin dapat penuh 1 drum itu, gambarannya, ya. Nah, orang negro ini yang di dunianya dia menderita karena dia diberi wajah lebih jelek bisa daripada kita. Nah, itu merupakan simpanannya. Pada saat di sana dia petik, dia itu dapat jatah lebih baik daripada kita. Dia lebih tampan daripada kita, ya. Karena di dunia ini dia lebih menderita dengan posisi wajahnya yang lebih jelek mungkin. Kita yang tidak sejelek mereka, kita masih tidak sehitam mereka. Pada saat di sana, jatah untuk kita kalah sama mereka. Nah, untuk mengejar supaya sama mereka, ya kita beramal yang lain. Kalau kita beramal yang lain, beramal baik itu dan ini, ya itu bisa membuat tampan kita di sana nanti, ya, kalau nggak menyamai mungkin melebihi, ya. Jadi tergantung amal di sana itu. Nah, salah satu diberi jelek di dunia ini kalau sabar, salah satu diberi penderitaan di dunia ini kalau sabar, itu jadi amalan kita, jadi bekal kita juga. Sebaliknya kita diberi cantik, diberi tampan,
tetapi malah digunakan untuk maksiat, malah digunakan untuk lupa kepada Allah ataupun melanggar kepada Allah, justru itu menjadi jalan kita ini ke arah berhak ataupun terancam mendapat kemurkaan. Jadi apapun di dunia ini berupa amalan atau berupa penderitaan atau berupa hal apa yang kita alami, itu berpengaruh di akhirat itu sejauh mana kita ini mencapai posisi, ya. Wali kulli darajatun mimma amilu. Dan apa yang kamu capai derajat di sana itu tergantung amal kamu. Amal kita di dunia sekarang ini menentukan derajat kita di akhirat nanti di sana. Dan salah satu amal itu ya bagaimana yang menimpa kita sekarang ini. Kita bersabar menghadapinya. Kita diberi jelek, kita diberi hitam, tapi kita sabar. Boleh jadi di sana sebaliknya justru menjadi lebih baiknya dia daripada kita kalau dianya bisa bersabar, begitu, ya. Jadi wajah dunia atau bentuk manusia di dunia ini tidak akan serta merta di akhirat itu pasti seperti ada di dunianya ini. Di sana itu tergantung amal kita, tergantung sabar kita, tergantung tergantung perilaku kita sekarang ini. Orang mati itu ya sudah tidak tahu apa-apa, hilang segalanya kalau orang sudah mati. Masa halal begitu tidak paham gitu. Agama itu jelas semua. Kematian itu adalah cara Allah untuk menyadarkan manusia, dan balasan-balasannya itu nanti setelah kiamat dihisab. Nah, bagi orang yang mati syahid ya tanpa dihisab dia masuk surga, begitu. Kalau memahami masih hidup, wah itu namanya khurafat. Waduh, sadarlah. Sadarlah. Jangan bodoh-bodoh. Ini paham Wahabi ini ya. Paham Wahabi ini menyebut orang mati ini nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin seperti benda yang tidak bernyawa, batu misalnya. Ya batu itu nggak tahu apa-apa ya karena nggak bernyawa ya. Jadi manusia mati ini kelasnya itu seperti benda, seperti batu gitu, nggak tahu apa-apa dia itu ya. Nah ini paham Wahabi yang satu ini nih begini ini ya. Kalau sampai paham apa-apa hidup maka khurafat. Ini paham Wahabi yang satu ini nih begini nih. Tapi paham Wahabi ini kontroversi dengan Wahabi yang lain. Wahabi yang lain dia sampai melakukan teroris bunuh diri. Kenapa? Karena dia meyakini begitu mati syahid dia langsung disambut bidadari, kawin di sana katanya dengan bidadari, nikmat. Ini Wahabi ini kok kepahamannya itu kontroversi ya. Di satu sisi berpaham bahwa orang mati ini bagaikan batu, nggak tahu apa-apa. Di sisi lain orang mati ini yang syahid langsung disambut bidadari. Jadi jadi Wahabi ini agamanya kacau balau ini ya. Karena dapat ilmunya bukan dari pintu ilmu, tapi dari ilmu yang nginceng-nginceng atau mencuri-curi kesempatan. Yaitu kata Pak Narto itu agama ilmunya hasil mencuri. Kamu kok ngelantur terus? Wahabi ada dua macam,
Aduh, kau lihat ayat itu, perhatikan ayat hadis. Buat apa Allah mewafatkan manusia? Buat apa ada kata-kata ketika nanti di yaumil qiyamah ayat mengatakan siapa yang membangunkan saya dari tempat tidur? Qalu ya walaina man ba'asana minal marqadina hadza, dan seterusnya. Masa enggak tahu ayat itu? Kaget tiba-tiba bangun, artinya tidak tahu apa-apa. Waduh, jangan kelanturlah agama. Kalau kamu ngelantur, Allah murka. Itu ayat tadi surat Yasin. Qalu ya walaina man ba'asana minal marqadina. Dia berkata, siapa yang membangunkan saya dari tempat tidurku ini? Kata Allah, sayalah yang membangunkan kamu. Pada hari ini engkau mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu ketika di dunia. Itu apa itu? Kaget. Kalau enggak kaget, kalau sudah tahu, aduh, kenapa kok kamu itu enggak paham ayat-ayat? Makanya beragama jangan pakai pikiran. Bidadari, siapa yang kawin dengan bidadari dengan orang mati? Siapa yang kawin bidadari dengan orang yang mati syahid? Kacau balau itu kemana? Waduh, sayang sekali kamu tidak memahami agama dengan baik. Makanya kamu tuh punya keyakinan buruk, percaya siksa kubur. Apanya yang disiksa dalam kubur? Apanya yang digebuki oleh malaikat Munkar dan Nakir? Orang mati digebuki. Berarti Nabi juga dong disiksa dalam kubur. Kenapa tidak menegur malaikat Munkar Nakir? Kalau melihat umat muslim yang soleh digebukin, umat muslim yang tukang mabuk digebukin oleh malaikat, kenapa tidak dilarang? Makanya itu kamu itu payah kamu. Ini ucapan manusia surat Yasin ayat 52 ini ya. Ini kan manusia kaget mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ini bukan orang dikubur saja. Ini kan ditiupkan dibangkitkan ya. Bukan ditiupkan dikiamatkan kan. Kiamatnya kan sudah kan. Berarti baik yang dikubur, baik kita sekarang pun saat itu sudah tidur, sudah dikiamatkan. Nah, saat dibangkitkan, kita semua itu berbicara atau kaget. Siapa yang bangkitkan kami ini dari tidur ini? Ya, jadi orang yang dikubur, orang kita sekarang yang hidup pun kalau sekarang ini kiamat, kita tidur dulu, mati sebentar. Ya. Nah, sesudah mati itu kan kita dibangkitkan, dihidupkan lagi. Siapa yang menghidupkan lagi kita ini? Itu kan pertanyaannya. Kalau orang yang dikubur tadi itu, mereka itu kan ya seolah-olah hanya bangun begitu saja, bukan berarti mereka itu mati berkepanjangan. Jadi mati mereka itu bukan mati dalam arti mati nyawanya terpisah terus dalam kubur, itu tidak. Ya, kamu sih tidak mempercayai ada orang siksa kubur ya. Berarti menurut kamu itu sekarang ini Nabi ini tidak tahu apa-apa. Orang mati semua tidak tahu apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Mereka itu tertidur begitu saja. Ya. Mereka itu seolah-olah lupa begitu saja pada keadaan itu, pada diri mereka. Begitu kamu menyimpulkannya. Kalau begitu ya, apa ini? Orang syahid saja dikatakan hidup, jangan dikatakan mati, katakan hidup ya.
kamu itu untuk itu kamu percaya, tapi untuk yang lain kamu menyangkal. Artinya kamu ini atau keistimewaannya hanya untuk orang syahid saja. Berarti kamu itu menganggap nabi ini kalah mulianya dengan orang yang syahid ya. Orang yang syahid itu kamu yakini, kamu terima bahwa mereka dihidupkan lagi ya. Tapi nabi dan kita semua kamu yakini tidak dihidupkan lagi sekarang ini, tapi nanti sudah dibangkitkan. Dihidupkannya itu ya. Nah, padahal sesudah dibangkitkan ini, tidur ini, yang bertanya siapa yang bangkitkan ini, sebenarnya bukan untuk mereka yang dikubur itu yang lebih tepatnya, tetapi untuk kita yang saat itu dimatikan karena sesudah kiamat ini. Ya. Kalau mereka itu ya sebenarnya sih tidak dibangkitkan dalam arti mati, karena mereka sudah mati dari dahulu ya. Nah, jadi mereka itu hanya dibangkitkan dalam arti mereka itu menghadapi alam baru, yaitu alam dimulainya akhirat yang besar ya. Alam kubur ini kan alam barzah. Jadi akhirat yang menjelang kepada alam alam akhirat yang nanti. Nah, jadi mereka itu dikagetkannya itu hanya dikagetkan karena menemukan suasana baru di mana akan menghadapi hisaban-hisaban amalannya. Sementara mereka sekarang dikubur ini ya, itu ya bagaimana ya kalau dikatakan mereka mati total gitu ya. Kalau mereka dikatakan seperti benda yang seperti orang dibius begitu ya. Orang dibius tidak sadar dirinya apapun, baik dia ditelanjangi, baik dia dipotong bagian tubuhnya, baik apa. Kamu itu memahami orang mati itu seperti demikian. Ya mungkin secara fisik yang dalam pandangan kita memang tepat demikian saya. Cuman secara ruh mereka itu ya apa nyebutnya itu, orang yang sebenarnya oleh Allah diberi kesempatan lagi untuk mengetahui. Saya susah sih menceritakannya sama kamu karena kamu gak percaya sih ya. Jadi kamu ini berkesimpulannya orang yang mati ini bagaikan batu, bagaikan benda yang tidak bergerak sama sekali, bagaikan orang yang tidak ada kesadarannya. Padahal di dalam paham saya orang yang mati ini orang yang kalau kita mengirim amalan atau kita mengucapkan salam saja, kita mengucapkan salam, mereka itu menjawab sama kita ya. Kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, mereka itu menjawab sama kita, waalaikumsalam kata mereka. Jadi bagaimana mengatakannya sih ya? Jadi kamu ini seolah-olah menganggap orang mati ini bagaikan benda yang sama sekali tidak punya rasa, benda yang sama sekali ya bagaimana ya. Kalau begitu kenapa ya orang mati harus istilahnya itu dipulasara atau harus diurus, harus dihormati? Kenapa ya? Kalau orang mati ini bagaikan benda yang tidak ada apa-apanya, sudah buang saja, mau dibakar kek, mau di apa, terserah kita yang hidup. Mau di apa namanya itu, dibikin kornet kayak dihancurin gitu ya, dibikin kornet itu untuk makanan orang yang lain misalnya, itu sudah mereka sudah tidak ada rasa. Tapi kalau manusia tidak demikian posisinya. Orang sudah mati ini kan kita harus hormati. Auratnya tetap kita jaga, kita bungkus mereka walaupun dengan kain kafan. Tidak dibiarkan telanjang begitu saja seperti hewan. Ya.
kemudian dikuburkannya pun dengan cara yang lebih lebih manusiawi. Kenapa harus diperlakukan demikian? Kalau mereka dianggap tidak punya perasaan, kalau mereka dianggap sama sekali tidak menyadari akan dirinya, ya. Sudah saja orang mati ini buang ke tempat sampah begitu atau ke tengah laut, ya. Sudah saja biarin dia hancur dengan sendirinya dimakan oleh kondisi alam, entah itu dimakan ikan, entah itu dirusak oleh kebusukan, oleh bakteri-bakteri, sehancur-hancurnya, biarin saja. Tapi kan tidak demikian kita memperlakukan mayat untuk manusia. Ini sebagai bukti kita meyakini bahwa orang mati ini, dia itu tidak mati total seluruhnya dalam perasaannya, hanya mati ruhnya terpisah dari badannya. Adapun dirinya masih punya perasaan-perasaan manusia. Tidak mau dia seandainya ditelanjangi, tidak mau seandainya dia diperlakukan yang tidak hormat, ya. Lain kalau orang misalnya saya mendermakan mata saya, donor mata, itu lain lagi sih. Itu mungkin dia punya kerelaan, ya. Tapi kalau disiksa begitu saja, dibakar sama kita, ya mungkin itu tidak menghormati dirinya. Makanya orang yang memahami mayat dikremasi ini, ya Islam tidak setuju. Biarkan saja mereka yang punya kepahaman begitu. Tapi mayat yang dikremasi, yang dibakar ini, ya boleh jadi dia merasakan sakit juga, ya. Jadi kita tidak memperlakukan mayat dengan demikian. Tetap kita hormati. Di kuburnya pun masih, di dalam kubur itu tanah itu diberi ruangannya untuk dirinya. Tidak lantas dia itu tanah itu seenaknya diambrukkan begitu saja kepada kuburnya, kan tidak, kan? Dia diberi ruangan, kan? Kemudian dikasih rongga lagi, ditutup dengan papan-papan, baru tanah yang lain ditutupkan. Dan kita ini dilarang di atas kubur itu seenaknya menginjak-injak kuburan. Sebagai tanda kita ini menghormati kepada dirinya. Itu ada manusia di dalamnya itu. Jadi kalau kita seenak-enaknya melangkahi, menginjak-injak kuburan, kita ini ya pikirkan, kita bagaikan menginjak badan manusia yang sedang hidup. Maka kita santunnya itu ya berjalan itu jangan melangkahi kuburan, jangan menginjak kuburan, tapi berjalan di pinggir-pinggirnya. Terkecuali kalau nggak ada pijakan, ya apa boleh buat, ya. Nah, kalau kita terpaksa ke situ, ya apa boleh buat. Tapi kalau masih ada selak di antara pinggir-pinggirnya, santunnya kita ini tidak menginjak ke atas kuburannya, tidak menginjak ke atas tembok kuburannya. Kita memahami atau menggambarkannya seperti ya tubuhnya gitulah, badannya. Kita menghormati, kita tidak mau kurang ajar kepada orang yang sudah meninggal ini. Kenapa kita tidak mau kurang ajar dan kenapa kita menghormati? Itu kita yakini mereka itu hidup dan mereka itu punya perasaan, ya. Kalau kamu meyakininya lain, meyakini orang mati itu mati, nah sekarang pertanyaannya, kenapa harus diurus orang mati? Buang saja kalau gitu, jangan diurus, dikafani dan segala macam, buang saja. Atau dia hanya benda, tidak ada perasaan, tidak punya kesadaran apapun. Alam kubur belum alam akhirat. Aduh, gimana ceritanya alam kubur belum akhirat itu? Terus alam apa itu alam kubur namanya? Bukan alam akhirat, alam dunia. Kacau Wahabi bego. Kok alam kubur dibilang akhirat? Mana dalilmu? Tunjukkan dalilmu. Hei, tunjukkan dalilmu. Kalau kubur alam akhirat. Tahu akhirat? Akhir, yaitu surga. Kamu ini ketawa lagi. Sontoloyo. Kamu nak paham Islam, udah cengar-cengir. Alam kubur kalau alam akhirat. Kubur itu bukan alam. Kubur itu adalah tempat penyimpangan mayat.
tempatnya manusia dikubur. Coba kamu orang tenggelam, orang dibakar, kau anggap apa itu? Sontoloyo. Ketawa-ketawa, menghina lagi. Mana dalilmu kalau alam kubur itu alam? Barsa itu batas. Sontoloyo. Kok ketawa-ketawa kamu? Goblok. Orang yang di dalam kandungan itu belum disebut manusia. Ingat itu. Nanti dinyatakan manusia itu kalau dia lahir ke dunia ini. Ingat itu. Kalau masih di perut, ke alam rahim. Bodoh-bodoh itu orang yang bilang alam rahim itu. Hidup karena yang ditempati hidup. Coba kalau meninggal, dia itu meninggal. Artinya apa? Dia belum dinyatakan manusia. Selalu bicara ruh. Sudah dibilang yas'aluna kalil ruh kulil ruhu min amri rabbihin wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jangan sekali-kali bicara tentang ruh. Paham? Siap. Kau belajar lagi sama saya kamu ilmu itu. Selalu menyatakan alam-alam. Masa sebelum terwujud Nabi Adam, ya tidak ada panggilannya lah. Mana ditahu kalau mau Nabi Adam mau lahir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia dicipta itu sempurna. Kalau belum ada jasad, belum ada roh, belum ada hal-hal tanda kehidupan, ya belum bisa dipanggil apa-apa. Masa panggil rohnya Adam? Tahu dari mana rohnya Adam ada? Sebelum lahir. Nabi Adam itu diciptakan adalah manusia yang pertama di dunia ini. Tahu artinya manusia yang pertama? Dan sampai kau tidak tahu, paham? Kalau tidak tahu ya berarti bahaya. Kenapa diciptakan Nabi Adam? Karena itu rencana Allah. Manusia akan mengisi bumi ini. Di bumilah kalian hidup dan di bumi pula kalian mati. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Setelah Adam dicipta, dikasihlah aturan oleh Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, hai Adam, diamilah olehmu dan binimu surga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak bagi baik di mana saja kamu, tapi jangan coba-coba mendekati pohon. Apakah Nabi Adam itu di dunia atau belum? Kau jawab itu. Pertanyaan buat kau. Yes, namanya sudah terwujud jasad dan roh, ya lahirlah Adam. Aduh, kok jadi
dipanggil manusia lah Nabi Adam itu. Wahai Adam, berarti manusia. Wahai Hawa, Nabi Adam dan Nabi Hawa. Dan Hawa ya setelah manusia dipanggil manusia, mengisi manusia yang pertama. Masa tidak tahu? Adam adalah manusia yang pertama di muka bumi ini. Dia disuruh mendiami bumi ini dengan kesenangan hidup sampai waktu-waktu yang tidak ditentukan. Turunlah kamu semua dari surga itu. Lu mah diketawain marah. Kalau ngetawain orang, lu tidak merasa membuat orang lain jengkel, lu enak-enak aja ya. Lu pikir kalau alam kubur itu tidak termasuk alam akhirat, berarti orang dikubur itu dunia ya. Jadi orang dikubur itu baru nanti ke akhiratnya saat kiamat. Kamu ini gimana ya? Berarti sekarang orang-orang yang dikubur itu dari semenjak Nabi Adam sekarang itu masih di dunia ini dong. Kalau gitu ya, gentayangan ya. Hah? Mereka kalau tidur, orang tidur masa tidur tidak sekali waktu tidak bangun, ya? Kamu kan bilang orang nanti saat ditiupkan sesangkakala itu, ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil itu, kan orang itu nanti pas bangunnya itu kaget katanya. Siapa yang membangunkanku ini, kan gitu kan? Kata kamu itu ya, berdasarkan surat Yasin 52 itu kan. Nah, jadi itulah mulainya alam akhirat menurut cirimu. Padahal menurut yang aku tahu, yang memisahkan alam hidup dengan alam akhirat itu adalah kematian. Ya. Mati inilah yang memulai alam akhirat. Jadi orang dari dahulu, dari Nabi Adam, itu sekarang mereka sudah ke akhirat. Nah, yang terakhir nih, ke akhiratnya itu kiamat. Jadi kiamat itu sama dengan orang dimatikan sekarang ini ya. Kalau orang dimatikan sekarang ini ke akhiratnya sudah lebih dahulu. Kalau yang kiamat itu adalah orang yang terakhir ya. Saya ngasih gambaran gini ya. Orang naik bis nih, mau ke satu tujuan terminal ya. Di jalan orang itu turun, itu sudah keluar bis ya. Keluar bis. Sampai setengahnya lagi itu di bis itu ya. Nah di terminal itu keluar semua. Jadi orang yang di jalan pun sudah keluar dari bis. Tidak bisa dikatakan orang yang di jalan tuh dalam bis, dia sudah keluar. Nah, orang yang mati dari dahulu itu keluar dari dunia ini. Keluar dari alam hidup ini ya. Nah, adapun nanti di kiamat semua dikeluarinnya dari dunia ini. Dikeluarin semua dari dunia ini bagaikan terminalnya hidup. Terminalnya hidup itu adalah kiamat. Kalau terminalnya bis itu di terminal. Saat di terminal semua isi bis itu keluar. Nah saat kiamat isi dunia yang masih hidup semuanya mati dikeluarin untuk transfer atau convert untuk berpindah ke akhirat. Begitu ya. Jadi kiamat itu sebagai transpornya atau transfernya dari dunia ke akhirat atau konversinya dari dunia ke akhirat. Gitu. Jembatan dari mulai hidup pindah ke alam akhirat itu adalah kematian. Nah, kematian yang terakhir itu kiamat. Kalau kematian yang sudah dahulu, sudah ke akhirat duluan mereka itu. Sekarang ini sudah di alam akhirat. Alam dunia takut di alam mana. Dunia itu cuma alam itu hanya ada dua. Mau tahu alam dunia disebut alam apa? Adalah alam kehidupan. Tidur.
Karena di dunia kau baca doa, kemudian alam mana lagi? Akhirat. Coba dengarkan doanya, kau bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, Allahumma Rabbana, Rabbku, Tuhanku, fid dunya atina fid dunya, berilah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Di situ tuh tidak ada bunyi kebahagiaan di kuburan, karena kuburan itu bukan kehidupan. Apa itu kehidupan? Jangan-jangan tidak tahu kehidupan. Kehidupan itu adalah ada kenikmatan. Itu namanya kehidupan. Kalau hidup kok tidak ada kenikmatan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan atau kebahagiaan yang ada, itu baru hidup. Nah, di akhirat sama nanti juga ada kebahagiaan. Yang bahagia itu yang masuk surga, dan yang sengsara masuk neraka. Termasuk kami itu orang Syiah. Siapkan dirimu masuk neraka selamanya. Nah, itu namanya dunia. Itulah alam dunia. Panggil Nabi Adam, tak bacakan ayatnya. Laqad karamna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Nah, ini dunia ini, paham? Jangan bodoh-bodoh. Bodoh kamu. Udah Ji, namanya orang nggak bisa renang. Hei Mat, masa kamu alam kubur dibilang alam akhirat? Kuburan itu adalah barsak, pembatas antara dikubur dan ke akhirat. Setelah kiamat, maka kalian akan hidup kembali. Kembalikan rohmu yang telah hilang. Karena nanti di kiamat itu semuanya muda-muda. Penduduk surga itu juga semuanya muda-muda. Nggak kayak kamu ini, kayak tua bangka ini. Tua bangka, nggak paham agama lagi. Kamu belajar aja sama saya semua, kamu itu. Memang kamu itu keyakinanmu buruk selama ini. Setelah dikasih tantangan, ada yang melawan kamu, kamu kalah ini. Mengatakan dikubur hidup. Manusia itu sudah jadi tanah kalau dikubur. Di laut dia dimakan ikan. Kalau orang Bali ya dibakar, jadi debu, jadi abu. Kalau di Tator sana ya tengkoraknya disimpan di batu-batu cadas itu. Apa itu hidup? Ya tidak ada yang hidup. Makanya orang kafir bilang tidak percaya ada kiamat, karena dia bilang saya sudah jadi tulang belulang, kok bisa hidup kembali di akhirat itu, bukan di kuburan. Ngacau kamu itu, bodoh, tidak paham agama. Orang mati dibilang hidup. Anak TK saja tahu kalau mati. Anak PAUD saja paham itu kalau mati itu. Kamu ini tua-tua bangkai tanah. Belajar kau lagi. Kerjamu menghina orang tanpa merasa, mengikis amalmu, iya. Tapi kalau kamu baru diketawain jaga sukma saja kamu marah-marah, artinya apa?
kamu tidak sadar mendolimi itu adalah perbuatan yang terancam ada dosanya. Sementara kamu merasa terdolimi, tidak mau, ya. Kamu diketawain saja sama jaga semua marah-marah. Ketawa-ketawa lagi ini. Nah, tapi giliran kamu seenaknya, kamu ini kepada orang. Seolah-olah kamu itu orang hebat, ya. Ngomongin lagi, kamu tua bangka. Kamu itu kerjanya menghina sama orang lain itu, ya. Kamu itu merasa unggul. Itu sifat iblis, ya. Iblis disuruh sujud pada Adam. Iblis kan menghina Adam di depan Allah, ya. Aku lebih baik, kata iblis. Karena Allah bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak taat kepadaku, kata Allah, ya. Aku lebih baik, kata iblis. Aku dari api, dia dari tanah. Di hadapan Allah lagi iblis begitu itu, ya. Nah, kamu pun sekarang ngomong begitu disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh aku sendiri dan semua di sini di grup yang ikut menyimak suaramu, ya. Nah, coba kamu pikir. Kamu mengatakan bahwa kamu itu, ilmu kamu itu bagaimana, gitu, ya. Pokoknya kamu itu menyalah-nyalahkan dan apa. Oke lah aku ikutin, ya. Seperti yang kamu bilang, orang mati itu sudah tulang belulang, secara kasat mata iya. Tapi ruhnya, apa ruhnya akan jadi tulang belulang? Apa ruhnya pun juga akan mati dalam arti tidak bisa lagi memahami segala sesuatu, ya? Bukankah itu diterangkan manusia ini ada 3 unsur? Ada ruh, ada jiwa, dan ada jasad. Jasadnya hancur, jiwanya sebagai segala hal yang membuat dia merasakan, dan ruhnya itu sesuatu yang ditiupkan oleh Allah, kan, ya. Kalau saya berpikir ruh dan jiwa itu bersatu sih, ya. Jadi rasa itu dengan ruh ini sebenarnya, ya, walaupun di alam sana itu akan tetap tidak bisa berpisah jauh, ya. Kita berada di dalam ruh, kita melihat jasad kita, mungkin kita juga akan merasakan, ya. Tidak akan terlepas daripada sakit dan kecewa. Coba kalau tubuh kita terbuang, ya. Terbuang misalnya ke jurang, tidak ada orang yang tahu, apalagi sampai ditelanjangi binatang buas misalnya, ya, yang tersisa bagian orat kita, apakah kita tidak merasakan kesedihan yang luar biasa apabila itu kita alami di dalam alam barjah kita? Atau alam barjah ini tidak selalu dalam kubur, kan? Karena proses kematian orang itu seperti dalam kabar yang yang bisa terjadi, ya. Ada orang yang terjebak karena sedang mendaki gunung, dia di dalam es, sampai satu saat ditemukan sama orang lain. Wow, diperkirakan sudah ratusan tahun, ya. Walaupun badannya utuh, kan kalau orang-orang seperti naik ke gunung Himalaya dan segala macam, terjebak di dalam es. Nah, membeku dia bagaikan dalam kulkas yang sangat dingin, sehingga tetap utuh badannya, tapi sudah mati ratusan tahun, ya. Nah, orang yang begini ini bagaimana rasa di alam barjahnya? Alam barjahnya kan berarti bukan dalam kubur saat itu, dalam es dahulu, baru ditemukan sama orang ini. Kalau sama orang itu ditolong dan mampu menolongnya, dipindahkan dia kemana misalnya, bisa saja, kan. Atau orang yang kabarnya orang itu kan, kalau di zaman dahulu seperti di Amerika, di mana kabarnya ada orang yang tersesat, kemudian suatu saat orang lewat ataupun orang menemukan ke situ, gitu, ya. Ternyata ditemukan sudah berbentuk tengkorak, katanya.
diperkirakan dia ini mayatnya siapa, ya sudah orang pakaiannya sudah hancur, ya diperkirakan sudah puluhan atau ratusan tahun. Nah, pada saat itu apa yang dirasakan sama ruhnya dan perasaannya, ya penuh kesedihan mungkin, begini kematianku. Jadi orang yang dalam mati itu, apakah menurutmu sama sekali tidak ada mengetahui apapun, ya? Ataukah dia itu sedemikian lupa segalanya? Ini semua, kalau menurut keterangan-keterangan, itu kan dia itu masih bisa mengetahui dan merasakan. Kamu saja yang tidak percaya dan kamu itu punya pemikiran lain, ya. Itu dalil-dalil dari orang-orang yang menjelaskan, dari orang imam-imam, dari orang-orang yang memahami kematian itu apa. Kematian itu kan bagaikan pintu atau jembatan yang kita lewati ke akhirat, ya. Nah, kalau pintu atau jembatan, artinya itu sudah memasuki alam akhir, alam akhirat, ya. Walaupun belum mencapai kiamat, di mana kiamat itu nanti awal dari segala, mulai mau dihisab atau dihitung, atau mulai daripada kita ini akan diperiksa keseluruhan kita manusia ini, ya. Di alam kubur ini kan katanya terjebak ataupun terpenjara. Terpenjara dalam apa? Terpenjara dalam arti tidak bisa menambah peluang untuk meningkatkan kesempatan kita di akhirat. Ya. Jadi kubur ini lebih lekat kepada alam akhirat. Kubur ini bisa dikatakan sudah memasuki alam akhirat itu sendiri, walaupun menurut pendapat kamu itu bukan alam akhirat. Oke lah, bukan alam akhirat. Tapi apakah orang di kubur ini bisa memperbaiki kalau dia itu jadi ahli neraka? Ya, bisa nggak dia itu menambah, saya itu di surga, kalau dia punya harapan ke surga, saya itu ke surga, tetapi saya mungkin kurang amal, saya ingin menambah amal, bisa tidak? Kecuali hanya hadiah dari kita yang hidup. Dalam keterangan yang lain, kalau kita yang hidup memberi amalan, bisa. Atau dia punya harta waktu di dunia digunakan untuk beramal baik. Nah, beramal baik ini masih berdampak. Kalau dia pernah mengajari ilmu yang baik, ilmu yang baik itu terus diajarkan, sehingga bagaikan orang menabung berbunga dan berbunga terus, bunganya ya bertambah terus kepada stok simpanannya. Nah, orang yang beramal baik ini, amal baiknya yang bersifat bermanfaat kepada umum, maka bunganya dari kebaikannya ini terus pahalanya mengalir walaupun dia sudah di akhirat. Itu bisa diterima, ya. Dia mengajar kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengamalkan, terus mengajarkan lagi kepada yang lain, terus beramal terus, sehingga ya terus berkembang nilai pahalanya di sana, karena diamalkan sama orang-orang yang disampaikannya atau yang diajarkannya atau pada murid-muridnya, ya. Nah, tapi kalau dia beramalnya mau sholat tahajud menambah nilai saya, mau sholat sunat, mau puasa, sudah nggak ada lagi kesempatan. Artinya dia sudah terpenjara dalam posisi tidak bisa lagi menambah. Nah, kalau dia sudah bahagia, oh saya pasti ke surga, dia sudah bahagia. Tapi kalau dia tanda tanya kan, saya ini ke surga ke neraka ya, amal saya ini bagaimana? Ini kan hanya berharap syafaat dari para orang-orang suci. Orang suci itu siapa menurut kamu? Apa guru-guru agama yang kamu ketahui? Jaminan apa mereka guru-guru agama yang kamu ketahui orang suci? Orang suci itu adalah orang-orang yang sudah dikatakan oleh Allah, sudah dijelaskan dalam Al-Ahzab ayat 33 itu.
yaitu Allah menghendaki menghilangkan kalian ini dari segala dosa, dari segala kesalahan. Nah, Allah menjelaskan itu, berarti mereka lah orang suci. Nah, kalau guru-guru yang ngajar kita ini, kesuciannya masih tanda tanya, mencapai tidak? Apa benar mereka ini orang suci? Jangan-jangan dia berbuat dosa yang tidak diketahui umum, entah apa? Manusia ini kan, ya kita semua ini, apa terjamin kita ini sama sekali tidak pernah ada kesalahannya. Kamu sendiri berbuat salah kan tanpa kamu sadari, ya. Kamu diketawain jaga sukma kan marah-marah, ketawa lagi menurut kamu. Kecewa kan kamu, marah kamu digituin. Tapi kamu menghina orang lain, sadar nggak? Kamu merendahkan orang lain itu juga orang lain juga kecewa. Kalau kamu tahu tidak mau dikecewakan hanya dengan diketawakan, tapi kamu mengecewakan orang lain dengan seenaknya, apa ini bukan bukti kamu dolim? Artinya kamu membuat dosa. Sadar nggak kamu? Ya, kamu dengan mudah mengatakan kepada siapapun, kamu ini penghinaan, tahu nggak? Hah? Kamu ini penghinaan, ini kamu itu kepada orang lain. Ya, ditambah lagi kamu mengatakan tua bangka. Apa kamu gak bakalan tua? Hah? Atau kamu jangan-jangan sudah lebih tua daripada yang lain? Umur kamu sekarang berapa? Suara kamu juga nampak bukan seperti suara anak muda kok. Coba kamu berpikir ya. Apa kamu ini gak sedang menghina dengan begitu? Aku begini bukan menghina kamu, aku ingetin kamu nih. Nah, coba kamu pikir. Kamu dengan mudah merendahkan orang lain, sementara kamu sendiri tidak mau direndahkan. Nah, kamu merasa beramal. Beramal dari sisi mananya kalau kamu sedang menghina-hina? Narto, sukma itu penjelasannya panjang lebar. Semangat. Aduh, Narto, itu baca itu, dengarkan penjelasannya jaga sukma itu, jaga sukma. Imam Mahdi itu memang palsu. Masa beragama palsu. Itu bukan lagi ngerampok, itu palsu. Pahami itu bahwa tidak ada Imam Mahdi, tidak akan turun sebagai tanda-tanda kiamat. Itulah keyakinan buruk seluruh kelompok muslim, mulai dari Syiah, Sunni, Wahabi, Jamaah Tabligh, tarekat Sufi, tarekat Naqsabandiyah, Sataria, Abote, Persis, Muhammadiyah, itu semua percaya akan turun Imam Mahdi. Itulah keyakinan yang buruk yang menimpa muslim. Keyakinan buruk itu khurafat, tidak akan itu terjadi. Jadi sayang sekali kalian itu teriak-teriak. Saya hanya ketawa saja dan sedih bagaimana mereka nasibmu. Alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang-orang kafir itu ya kafir, masuk neraka karena mendustakan ayat Allah. Kiamat itu datang tiba-tiba, Narto, bukan menunggu datangnya Imam itu Al-Mahdi. Cocok ini Jaka Sukma. Coba Jaka Sukma itu percaya kalau juga Imam Mahdi datang. Begitu Roger, ganti.